Apa? Oh, udah. Bentar, saya pindah. Iya. Belum saya pindah. Bentar. Oke. Share. Udah? Oke ya. Ah, nerusin yang minggu lalu beberapa ngulang. Eh, gitu. Kita pakai ini aja ya. Tuh. Dah. Ini kita tarik ke atas aja. Gitu. Ya, terus paling cepet sih ini bagian depannya di split aja jadi dua. Terus height-nya sama seperti kayak waktu itu. Berapa aja sih, gitu ya. Nanti bisa kita ini aja, kita tambah. Dah, nah ini kita duplicate pakai input graph, gitu kan. Nah terus ini kita buat ini aja. Uch, kebanyakan nih kayak gini, gitu ya. Sebetulnya bisa sih yang height-nya ini kita tambah jadi 3 gini gitu kan. Terus jadinya gini biar cepet sih sebetulnya. Nah, kalau ini sudah, sebetulnya biar cepetnya bisa kita langsung sambung aja sih. Nah, ini sebelum, biarin aja kita langsung aja. Ini kita combine aja. Combine, gitu kan, ntar jadi satu. Kalau ini udah jadi satu, simetris. Terus ini kita kecilin. Oke, misal gini ya. Terus kalau ini sudah, ini juga kita kecilin. Ya. Kurang lebih lah gini kan. Tuh. Nah kalau ini sudah, kita tarik ke belakang. Biasanya kan lebih posisinya di belakang. Kurang lebih ya gitu kan. Nah kalau ini sudah, untuk kita sambung ke leher, ini perlu di delete nih. Delete, gitu kan. Terus ini ke sini nih, delete, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, gitu. Nah, bagian yang kepala itu juga gitu. Ya, kita mesti paling enggak bentuk dia jadi oval. Nah, sedikit aja. Ya, tuh. Nah, terus nih geser sedikit. Oke. Nah, ini di atas bawah udah pasti lah. Iya, tuh. Nah, kalau ini sudah, ini biar enak. Kita scale sedikit, gitu kan? Nah, kalau ini udah, bagian atasnya kita geser aja. Nah, ini kan. Nah, kalau ini sudah, langsung kita bisa ambil edge-nya, rounded di situ aja. So, terus kita bridge. Dia nyambung. Ya, tuh. Nah, kalau ngerasa ini kan aneh ke belakang gini, ini biasanya kan udah pasti ke depan.
Oke, kurang lebih lah, gitu kan. Terus, ya, ya, ini kan dari sini aja udah ketahuan kan, mata, ini mulut, ini badan, gitu kan. Nah, ini biar gampang cepat kelihatan, kita langsung smooth proxy aja. Nah, dah, taruh ke belakang. Ya, nah, kalau ini udah, nah, ini ya, ini, ya, gitu kan. Terus, eh, apa namanya, ini udah pasti, V, ya. Nah, ini kurang lebih anak-anak lah, ya. Nah, terus kita scale, ya, tuh, nah, ya. Nah, kalau ini sudah, nah, ini kan nanti yang kepala kan bagian belakang, bagian depan. Ini untuk kuping kita mesti buat eh, apa namanya? Ada topologi. Ini sebetulnya sih mirip-mirip seperti depannya kita bagi tiga. Tapi karena dia, oh, oke, okay. Ya. Oh kok ini apa? Insert loop, tuh. Terus, nah, gini ya. Ini yang biasa suka jadi problem, gimana cara belok dari atas ke sini, ke depan, gitu kan. Ini pakai ini aja, multicut, ini kita belokin aja, gitu, enter. Ini kan belok nih, supaya ini nggak ganggu sama ini nih, itu kita delete aja. H, tinggal double klik ke belakang, dia udah pasti rounded, tuh ke belakang, gitu ya. Terus yang ini juga nih, yang ke bawah, supaya flow topologinya belok ke depan. Kalau itu sudah, tinggal delete edge sama vertex saja. Tuh, ini kan di sini aja belok, sini juga belokan. Gitu. Dah. Nah, tuh, ya kan? Nah, ini kan masih kotak sekali mukanya. Ya udah. Ini topologinya kita mesti perjelas. Beloknya ini tuh mesti perjelas, ini kan agak kaku lah. Gitu kan? Nah, simpelnya tuh. Nah, oke, gini ya. Tuh. Nah, ini kan ini harusnya dagu. Gitu ya. Ini saya tarik. Ini juga harusnya dagu. Nah, kalau gini kan lebih berasa beloknya dari atas. Gitu kan? Tuh. Ya. Nah, ini yang bagian belakang. Bonggol tengkoraknya di belakang kita mesti perjelas. Tariknya sedikit, secukupnya aja. Jangan terlalu jauh karena ini juga masih bisa ditarik ke dalam supaya ngebentuk bonggolnya. Nah, ini turunin sedikit. Oke. Nah, kalau kita lihat kan, tuh, gitu ya. Ini hijau-hijau nggak refresh aja shadernya, ya, karena baru kan. Udah, klik kanan, assign yang Lambert aja ulang, ntar dia otomatis, gitu kan. Tuh. Nah, kalau ini sudah, nih, yang pertama mesti dirapihin lagi tuh rahang. Ini, gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini mulai kebentuk, gitu ya. Terus ini juga nggak mungkin rata kan. Tulang hidung pasti agak lebih ke
depan ketimbang bagian muka kanan kiri, gitu kan? Tuh. Nah, nih kalau kita lihat kan gitu. Ini dari depan udah, terus nah kalau kita lihat dari atas, nah tuh gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal kita tarik aja sedikit aja ke samping. Oke. Nah, dari atas, depan, samping, habis itu dari belakang. Dari belakang kan masih terlalu rata nih. Karena begitu juga, apa namanya, terlalu datar. Ya, ini perlu ditarik. Supaya bentuknya lebih oval. Nah, ini mungkin kebanyakan. Oke. Gitu. Tuh. Gitu. Oke. Kalau itu sudah, ya, kalau itu sudah, kita kakinya dulu. Kenapa kakinya dulu? Bukan tangannya, karena panjang tangan itu ada di bawah hip sedikit, supaya nggak rancu waktu dia kita ngukur gitu aja sih sebetulnya. Extrude, iya. Nanti diedit juga bisa kalau mau ini. Kurang lebih, gitu ya. Ini tinggal dilurusin aja, gitu. Nah, seperti kebanyakan kan mesti S-curve, gitu. Nah, ini juga gitu. Kalau udah tinggal masukin aja, insert edge lu, terus tariknya ke depan sedikit. Nah, gitu ya. Nah, biasanya di semua siku-siku akan selalu double karena nanti untuk nekuk bending, gitu kan. Nah, ini supaya nanti nggak ada problem waktu kita skinning karena terlalu dekat, ya sedikit dibuka. Gitu juga bawahnya. Tuh, gitu ya. Nah, kalau udah, nih kita naikin aja dulu. Uts. Ini saya taruh di sini, ya. Terus saya select semua, terus saya tarik vertexnya. Oke, kurang lebih, gitu ya. Nah, seperti tadi saya bilang nih, kok ya, mesti di double. Kita pakai bevel aja. Nah, kalau kegedean gini bevelnya kurangin aja 0,1 misal. Tuh, gitu ya. Udah. Nah, ini kalau ini udah, ini juga bisa. Ini takutnya bawahnya nggak kesilek ya. Nggak rounded. Oke, tuh. Yang lainnya udah. Udah, ini juga bevel. Oke. Tuh. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kan ketahuan nih hipsnya. Ini sih gedein aja. Ya, tuh. Oke. Dah, kalau udah, dari sini kita bisa ngukur ini tangannya. Langsung aja. Tuh.
ya, tuh. Turunin sedikit. Ini harusnya tangannya keluarnya dari sini. Ya, ini makanya kita turunin sedikit. Terus bagian bawah sini kita tarik sedikit ke atas. Nah, gitu. Kalau ini sudah, balik lagi ke face. Ya, edit, extrude, ya. Tuh. Nah, ini tarik aja langsung keluar. Ya, kita jadi bisa ngukur panjang sini ya. Ya. Kurang lebih segini. Karena nanti habis ini pasti masih perlu telapak tangan. Ya, tuh. Nih, gitu kan, extrude. Ini kita tarik aja sedikit supaya ngebentuk telapak tangan. Kalau udah, untuk jarinya sebelum jari ya, ini telapak tangan dulu, tuh, gitu kan. Nah, ya. Habis itu apa namanya? Nih kalau udah, terus bisa dikecilin, gitu kan. Nih kita jadiin satu dulu ya. Ini gunanya supaya kita bisa split buat jari jadi 4. Ini kita merge saja. Dah. Ya, dah. Nah, kalau ini sudah, select lagi kanan kiri, gitu kan. Ini kan ke split nih, dari 1 terus jadi 2. Extrude, tarik aja. Iya kan, terus ratain, mundurin. Ya, tuh. Nah, kalau udah, ini kan ke split nih. Dah. Jangan lupa merge lagi. Kalau enggak kita nggak tahu pasti tengahnya benar-benar jadi satu atau enggak. Itu sih masalahnya. Nah, kalau udah, ini kan baru ke split jadi 2, tambahin lagi kanan kiri. Ya, edit, extrude, tarik sedikit. Nah, udah jadi 4 ya. Tuh. Nah, ini kan telapak tangan, setengah telapak kanan tangan yang belakang. Nah, kita tambah lagi ke depan. Tuh. Ya, tuh. Nah, udah. Nah, ini mulai kita bentuk telapak tangan, kan bagian depan nggak mungkin apa namanya rata. Bagian depan udah pasti ya, tuh. Ya. Nah, ini kanan kiri juga gitu, nggak mungkin dia. Gitu. Yang ini arahnya nanti ke jempol. Ya, ini biasanya bagian depan sini agak maju. Oke. Gitu ya. Dah? Nah, ini tinggal ditipisin. Gitu. Nah, ini kan ketahuan nih. Jempol, jari-jari-jari gitu kan. Nah, udah. Sebelum lanjut, ini kita split dulu. Ya. Ratain aja. Ya. Tuh. Kalau udah diratain, langsung kita dobelin pakai bevel supaya bisa langsung ketahuan siku-sikunya.
Ya, tuh. Nah, kalau ini sudah, biar ketahuan sikunya, ini pasti kan nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar, gitu. Terus ini taruh ke sini. Nah, proporsinya bisa diatur ulang kan. Mau sebesar apa, gitu ya. Mau apa namanya, seperti apa, selalu masih bisa. Kita lihat aja bentuk badannya keseluruhan, tangannya sebesar apa, desainnya kayak gimana, selalu bisa didesain atau di apa namanya, di ini ulang apa, di reproporsi gitu kan. Nah, eh, agak diputar saya dikit. Oke, tuh, oke, gitu ya. Gitu. Oke, ini eh, bahunya juga masih terlalu ini ya. Oke, kurang lebih begini, gitu kan. Nah, terus supaya ini nggak terlalu lurus, ya kadang-kadang supaya ketahuan ininya, ini kan jarang banget sampai lurus banget gitu kan. Nah, terus ini juga, nih ya, ini juga bahu pasti dari leher ke bawah sini pasti akan turun. Ini juga nggak. Oke, nih biasanya sih saya turunin lagi. Oke, kurang lebih, ya. Oh, ini udah jadi satu. Oke, harusnya jangan, gitu. Tuh. Oh, ini nggak boleh nih. Bentar ya. Mungkin karena bevel tadi. Eh, kok itu? Gitu ya. Oh, ini jadi satu nih. Bentar. Saya multicut aja. Oke. Dah, dalamnya biar saya buang. Kok batal? Bentar. Multicut, klik, enter. Nah, ini yang saya buang. Ini mungkin tadi ke apa namanya? Ke apa? Ke bevel. Oke. Ya. Nah, tuh sudah. Oke. Jadi nggak terlalu. Loh, loh. Wah, bentar, bentar. Ini hilang semua malah. Gak apa-apa, gampang kok. Oke, dah. Ya. Terus, oh,
Oke. Nah, gitu ya. Ini kecil banget memang, tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya perbesar dulu. Oh, bukan itunya ternyata. Waduh, ini banyak yang hilang. Oh, oke. Dah, ya kan? Ini, oke. Dah, gitu ya. Nah, terus, eh, oh ini aja dulu. Torsonya, ya, ini biasanya kan agak turun. Gitu ya. Kalau ini dirasa kurang cukup, ya udah diamin aja nggak apa-apa. Tapi kalau dirasa kurang, kita bisa nambah satu lagi di sini. Nah, terus untuk laki-laki sama perempuan, biasanya perempuan pinggulnya lebih naik terus lebih lebar ke samping gitu ya. Itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau di anak-anak nggak terlalu kelihatan gini. Oke, kurang lebih gini. Nah, kalau udah, ini waktu ini belok, bagian telapak kakinya topologinya lurus ya, dari belakang ke depan, tapi atasnya belok. Ini biasanya kita pakai ini ditarik aja ke atas sedikit supaya dia belok. Waktu extrude gitu, ini ya, ini kan jadi belok nih. Kalau kita tarik ke bawah, beloknya nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau gini, ya, tuh, ini kan belok. Atas topologinya beloknya oke. Ya, saya kasih satu lagi dulu. Nah, gitu ya. Ini saya belum kasih panjang. Nah, supaya atas oke, bawah tapi nggak datar. Karena itu ya udah, ini dia extrude aja ke arah bawah. Nah, ini ya. Ada ada apa? Ada dua topologi, yang atas untuk belok, yang bawah untuk supaya dia datar. Kalau kita mau bikin sepatu atau apa, ini cepet banget. Nah, gitu kan. Terus bagian depannya tarik sedikit, udah ngebentuk banget. Terus, gitu ya. Nah, terus tinggal, nah ini kanan kirinya aja. Apalagi kalau cuma boots, ya. Ini biasanya yang luar, yang agak lebih soft ke dalam sedikit. Nah, kelihatan? Ya. Nah, terus beberapa, ya kalau dia pakai celana panjang biasa gini, ya gini cukup, ntar bisa didobelin di bagian bawah gitu kan. Tapi
beberapa ada yang mau posternya superhero gitu. Jadi lekuk-lekuknya, kontur-konturnya lebih ekstrim. Misalnya kita taruh aja di sini nih. Ini kan hampir ke betis ya. Uch. Oke, gitu. Ini biasanya agak ngelengkung keluar sedikit dan agak ke belakang. Nah, kalau ini kan hasilnya bisa dilihat sini. Gitu ya. Nah, itu. Ini jadinya bukan kayak anak-anak lagi, tapi mesti dikurangin lah sedikit. Gitu. Tuh. Gitu ya. Tuh. Terus ini bisa agak dikecilin karena sering nekuk gitu kan. Kalau ini mau sekalian sama celana, kalau dewasa mungkin karena konturnya lekuk-lekuknya mau diperjelas, ini suka kita kecilin. Ya. Tuh. Tapi kalau anak-anak kayaknya nggak terlalu perlu gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai buat nahan. Gitu. Nah, ini pasti ya agak ke bawah situ. Ya. Terus ini pasti agak naik. Ya. Ya. Ini bonggol shouldernya biasanya ya bagian depannya tidak setinggi bagian belakangnya. Nah, kayak gini lah. Ya. Nah, terus untuk shoulder sama armpit itu juga perlu banget kita double. Kalau enggak suka jadi susah negesin di sini nih. Kan tadi smoothnya kuat banget. Nah, ya. Oke. Nah, ini dari sini kita masih bisa adjust proporsinya di sini ya. Hasilnya lihat aja selalu di sini. Ini saya kesampingin deh dikit. Nah, itu proporsinya lihat aja. Udah cukup belum? Biasanya makin kecil umurnya kepala sama torso nyaris-nyaris sama. Tapi makin gede badannya makin lebar, besar gitu kan. Dan kepalanya nggak ngikutin lebih besar. Nah, ya di sini. Ini jangan lupa dilepas dulu kalau mau scale. Dah, terus ini proporsinya udah bener belum? Ngetesnya dari situ. Nah, ini kan kosong nih. Ini tergantung mau anaknya gemuk nggak. Kalau gemuk biasanya lehernya juga lebih pendek, ya. Jadi kita nggak perlu nambahin, nah, gitu ya. Nah, ini kayak gitu. Ini kalau biasanya saya turunin sedikit, simetrinya belum jalan. Oke, tuh kurang lebih gini. Ini base ya, karakter base-nya kayak gini. Nah, tuh. Terus kalau kita mau di bagian muka sih sama lah kayak biasa kita modeling yang ini, yang muka. Ini saya kecilin ya.
Ya. Saya turunin sedikit. Oh, nggak usah. Bawahnya aja lah. Bagian bawahnya saya tarik ke atas sedikit. Gitu ya. Nah, ya. Paling ini sih. Saya tarik ke belakang. Supaya kepalanya lebih oval di bagian depannya. Ini kan kepalanya belum terlalu oval, masih agak segitiga. Ya. Mau di lebih oval, tariknya ya. Terus kecil. Sudah. Nah, nah terus ini juga. Ya, ya. Ini kepalanya terlalu lebar atau enggak? Ya, ya. Oke, good. Ya. Nah, nah, kalau udah terakhir dagu terlalu keras nggak? Ini kan keras banget ya. Makin ngecil makin cewek. Ya. Nah, kalau udah kita bisa tes ini kuping extrude gitu ya. Kurang lebih gitu. Ini saya kecilin dulu. Wih. Tuh, gitu ya. Nah ini kalau mau lebih sharp di sini ya kita tambahin aja. Nah, nah gitu ya. Dah, kalau itu sudah tinggal ditarik lagi ke bawah. Ya, tuh. Nah kan dari sini kan ketahuan kan proporsinya terlalu lebar apa enggak gitu kan. Seberapa kartun, seberapa real, ya, tuh kelihatan. Hmm. Ya, dah. Nah, terus mata, terus ini kita pakai scale aja. Wah, kenapa ya ngantuk? Gitu ya. Tuh. Ini saya hampir ratakan. Tuh, kan kelihatan ya topologinya. Oke, tuh. Ini eh, untuk base-nya, untuk mata saya bolongin gini dulu ya. Nanti sih mesti ditambah-tambah. Karena kalau cuhannya segini sih apa namanya nggak akan cukup, gitu kan. Nah terus kalau udah kita lanjutin yang ini nih, ya. Ini saya cabut karena mau di scale ke tengah, gitu kan. Ini aja extrude, gitu kan. Tekan R aja buat scale. Oke, ya. Ini saya scale. Ya, dah. Terus saya turunin sedikit karena di atas ntar mau dipakai buat hidung, gitu kan. Oke. Nah, dah. Nah, di mulut ini
memang sih harus dirapihin sedikit. Maksudnya eh, karena scale-scale segala macam tadi, mau nggak mau topologinya juga bisa kacau, nggak serapih yang kita mau gitu kan. Ini oke, tuh. Nah, oke ya. Ini kalau belum rata, ratain aja. Tuh, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ini kita lihat aja nih, cukup nggak? Maksudnya kalau ada guidance, eh, posisinya udah bener belum? Karena nih hati-hati dengan bagian atasnya hidungnya. Itu kita mesti nentuin batas bibir paling luar sama batas hidung. Kurang lebih lah segini gitu kan. Nah, cuma di sini ada wrinkle yang ini nggak terlalu naik, kan malah begini kan ya. Terus yang bagian bawah agak sedikit ke bawah. Nah, ini yang perlu sedikit di update ya. Nah, ini juga kan dari samping juga. Oke, kan konturnya di samping cuping hidung kan kita. Oke, ini kalau udah, nah, ini sih nggak terlalu ini ya. Kita tinggal ini aja nanti apa extrude aja ya untuk base-nya. So, kurang lebih segini. Terus bagian atasnya kita turunin. Aduh, ya. Oke. Oke. Nah, kalau udah cek lagi proporsinya bener nggak? Maksudnya hidung sebesar itu, mulut selebar itu dulu gitu. Biar nanti waktu kita ngedetail entah di sculpt entah di apa jadi lebih gampang. Kalau enggak ya yang seharusnya ketika kita ngedetail jadi masih harus ngerapihin proporsi lagi ya. Ini saya tarik ya ke dalam. Nah, ya, dan nah, dari atas masuknya sekitar segitu. Kalau ini sudah, saya tarik lagi, terus extrude lagi, terus tarik ke belakang. Nah di sini kan di mulut kan rongganya di bagian depan ngecil rongganya, begitu ke dalam rahang biasanya dia jadi melebar. Ya udah di scale aja, gitu. Terus bagian atasnya. Tuh, gitu ya. Oke. Nah ini kan di sini juga gitu ya. Tuh. Nah, ya. Nah, dah. Nah, beberapa yang perlu kita update itu edge di sini nih yang tadi. Supaya bibirnya ada ketebalannya. Kalau enggak susah. Nah, tuh. Ini juga terutama di bagian tengah. Nah, gitu ya. Nah, terus biasanya bibirnya itu lebih maju yang bagian atas. Jadi ya bisa ditarik sedikit yang ini.
Oh, enggak, ini juga. Oke, gitu ya. Ini ini mungkin terlalu tinggi dagu. Ini supaya ketebalan bibirnya juga lebih terasa. Dah. Nah, kalau ini sudah, kalau kita lihat kan dia cuma smooth-smooth aja ya. Nah, bibir kan mestinya ada bagian dagingnya, ada bagian konturnya. Gitu kan. Lips line-nya harusnya jelas kelihatan. Kalau enggak nanti begini aja. Cuma soft-soft gitu. Ya ini kita double klik supaya rounded, terus bevel aja, kasih value-nya sedikit. Ini aja mulai langsung kelihatan. Gitu ya. Tuh. Ini saya kurangin 0,3 lah. Tuh. Nah, gitu ya. Tuh. Mulai kelihatan. Nah, supaya bagian dagingnya lebih kelihatan, lebih terasa tebalnya, nih yang di sini ditarik aja agak keluar sedikit supaya, nah ini ketebalannya juga terasa gitu ya. Tuh. Nah, ini kalau udah, supaya dia nggak langsung ketarik ke dalam, ini kita double klik, terus kita bevel juga, gitu. Supaya ketahan di bagian bawah sini nih, nggak langsung ketarik ke atas. Nah ini kan lebih terasa ya. Tuh. Ini saya gedein ya, satu kali ya. Oke, tuh. Gitu ya. Nah, ini kalau udah lebih lebar ya, tarik aja. Nah, ini biar kelihatan ya. Ini ditariknya ke bawah sampai kelihatan. Nah, itu gitu ya. Nah, ini juga kalau enggak ya tipis banget. Gitu. Supaya kanan kirinya nggak terlalu terbuka, ini edge-nya yang di dalam ini tarik, deketin ke bawah. Gitu. Ini juga lah. Kalau enggak nanti aneh. Oke, tuh kurang lebih seperti itu. Ini untuk ininya aja, base-nya aja. Habis ini kan kita mesti apa namanya? Ini kita tambahin lagi, gitu kan? Terus masih harus di sculpt lagi, supaya topologinya lebih kelihatan konturnya. Kalau enggak ya gitu, ya kayak yang ini. Misal ini aja, kita hide aja, ya. Nah ya, ini kan masih satu. Kalau kita masukin kedua, dia otomatis lebih rapat sih. Nah di sini kalau kita mau ngebangun eh, flow-nya, flow topologinya lebih cepat. Ini saya biasanya pakai Grab sih, supaya narik-nariknya cepat. Kecilin, ya, ya, udah. Misalnya apa, matanya, tulang matanya, iya, nariknya gampang.
Ini bagian ya. Kalau udah kita bisa sculpt pakai ini ya. Ini extract normal berdasarkan XYZ bisa. Kalau saya pakai set Z berarti dia dorong hanya ke depan. Nanti kamu bisa coba ya. Di sini saya karena harus ngerekam jadi berat banget. Ini ya, saya kurangin 0,1 deh. Ya. Beban VGA-nya. Berat. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Ada di samping di samping hidung cupingnya. Ini kan harusnya gini. Nah, ini flow-nya dibenerin dulu supaya waktu di sculpt juga lebih enak. Walah, berat. Ya, gitu ya. Nah, terus untuk cupingnya kita bisa, saya sih biasanya grab aja dari sini nih, tarik aja ke samping. Ya, kalau terlalu lebar aneh juga. Kadang-kadang ya kalau nge-sculpt jadinya agak lama, tarik aja. Tergantung desainnya lah. Ya. Kalau mau agak kartun, ya ini agak mancungnya mancung-mancung, agak kartun dikit. Nah nih, nah supaya apa namanya dia dia apa jaraknya mengecil ya kita pin sih kalau saya biasanya. Nah, ini berat banget. Kenapa? Enggak banget, berat banget. Nah, lubang hidungnya kalau mau di bolongnya dalam ya harus dari itunya ya, dari base-nya. Tapi kalau mau sekedar di sini ya ini aja dong, dikit aja. Udah? Gitu. Nah, ada. Terus ini bisa pakai ini buat bikin tulang pipinya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini supaya apa namanya? Bibirnya lebih 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 ketarik ke depan, pakai ini aja Z. Tapi ya begitu di sini jadinya berat. Iya. Yeah. Nah, kenapa? Ya, orang-orang sih bilangnya baiknya begitu. Maksudnya
Dia softwarenya nanggung kan. Iya, iya, gitu ya. Kalau konturnya terlalu kuat, maksudnya lekuk-lekuknya terlalu kuat, eh, karakternya jadi tua. Anak-anak kan biasanya lebih soft-soft ininya lah. Ini aja udah mulai kelihatan tua. Biasanya kayak gini kalau ini langsung di smooth aja. Nah, kan mulai hilang gitu ya. Gitu. Iya, bisa sih. Lebih kartun ya. Nah, itu. So, di sini sih mestinya ada ini pin gitu, pakai invert, gedein aja. Udah, gitu kan. Terus di bagian dalam lekukannya kita kasih sedikit di sini. Nah, udah, ini dari sini, ya. Wih, nah, gitu kan. Terus ya kalau matanya mau lebih besar lagi ya ditarik aja ini. Ya. Terus tulang pipi dengan pipi kasih lebih besar aja. Oh, nah gitu kan. Udah. Nah, gitu. Nah, ya. Terus nih di belakang ini
bisa di kejauhan ya, kurang lebih gitu. Gitu. Terus ini kan biasanya ada eh, ini ke bawah. Ya. Terus kalau mau nonjolin tulangnya, kalau mau sedikit agak ini tulangnya di sini aja. Oke. Tapi ya kurang lebih. Kepalanya masih agak gedean, mungkin karena ke scalp kali ya. Oke, kurang lebih. Jari belum. Tapi ini kalau jarinya ditambahin kepalanya rusak. Jadi mesti harus selesai dulu. Waktu kita scalp sebaiknya sih eh, apa namanya, nggak ada penambahan eh, face wire atau apa ya. Soalnya kalau kita nambah otomatis sudah pasti.
akan apa namanya, akan eh, merusak urutan ini apa namanya, urutan vertex. Ya, itu yang jadi kacau, yang harusnya di move kemana sama apa, sama scalp, karena vertexnya berubah, ya udah, kalau nggak mau jadi kacau, karena yang tadinya mungkin vertex 200 berapa terus berubah, ya begitu. Kenapa? Ya kayak gini mah nggak terasa. Ini aja belum semua kan. Kalau agak santai-santai kan enak kan. Oh ini kurang tambahin, oh ini apa, ini kurang tambahin. Nah itu yang nggak terasa bisa seharian. Ya, ya, ngikutin. Maksud misalnya tangan, ngikutin tangan dulu, torso, kaki ikutin dulu, gitu-gitu kan, enaknya. Gitu. Ya udah, ini kan saya rekam nih. Ntar kalau itu saya ini deh, saya apa? Saya taruh di YouTube, ntar kamu cek ke sana kalau ada lupa-lupa. Kayak gitu. Iya sih, yang lama-lama juga ya belum banyak berubah lah gitu. Masih mirip-mirip. Hah? Jangan versi? Terus ini dari yang mana? Oh, iya iya iya. Coba coba ntar lagi deh. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ya udah, ke apa lagi? Ini aja sih ya. Ya udah, oke lah kalau kayak begitu. Sampai sini dulu. Ini baru yang itu ya. Ntar yang kelas modeling sama satunya lagi mungkin kalau nggak Jumat, Sabtu kali. Ini aja, siapa tuh si Filbert nggak ngerespon. Filbert sakit atau gimana sih? Ada kabar? Nggak, nggak, nggak ngerespon. Saya tanyain kelas tadi, gitu. Terus saya lihat di grup ditanyain sama Pak Alfi juga dia nggak ngerespon. Saya nggak tahu sih. Iya, soalnya kan sebelum libur ya, sebelum libur aja ke rumah sakit kan dia. Ya, ya, oke lah kalau gitu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, ya udah sampai akhir minggu ya.